Seorang guru tidur dengan tetangga barunya yang masih remaja. Awalnya terlihat seperti fantasi terlarang. Tapi siapa sangka, pria muda itu ternyata psikopat posesif yang siap melakukan apapun demi memilikinya. Dan saat rahasia mulai terbongkar, semuanya sudah terlambat. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film ini dimulai dengan adegan di mana Claire berlari sendirian di pagi hari. Dia adalah seorang guru muda dan cantik, tetapi di balik wajah cantiknya, Claire belum bisa melupakan bayang-bayang perselingkuhan suaminya. Sudah 9 bulan sejak Claire dan suaminya berpisah, sementara Kevin, putra mereka yang sudah remaja hancur karena pertengkaran berkepanjangan orang tuanya. Vicky, sahabat Claire yang juga wakil kepala sekolah tempat Claire mengajar, menyarankan Claire untuk bercerai dari suaminya. Ternyata suaminya berselingkuh dengan sekretarisnya setiap kali dia pergi ke San Francisco, tetapi entah bagaimana Claire masih belum menyerah pada pernikahannya. Salah satu alasannya adalah dia tidak ingin menghancurkan masa depan putranya dengan perceraian. Suatu pagi ketika dia hendak membawa putranya ke dokter, pintu garasinya macet. Claire dan Kevin tidak bisa membukanya sampai sepasang tangan berotot akhirnya muncul dan membantu mereka. Ternyata pemuda tampan dan seksi itu bernama Noah, keponakan tetangga mereka, Tuan Sanborn. Noah sekarang tinggal bersama Tuan Sanborn karena ia harus membantunya melakukan operasi transplantasi sumsum tulang. Tuan Sanborn mengatakan bahwa orang tua Noah meninggal dalam kecelakaan mobil, jadi dialah satu-satunya yang tersisa di keluarganya. And you are... Noah. I'm staying next door with my uncle. My nephew. Oh, hey, Mr. Sanborn. Claire. I can take a look at this real quick. Noah mengatakan dia membutuhkan beberapa peralatan ketika dia akan membantu memperbaiki garasinya. Jadi dia mengajak Kevin ke supermarket untuk membelinya. Dalam perjalanan ke toko peralatan, Noah mengatakan dia berusia 20 tahun tetapi dia masih seorang siswa SMA. Ketika dia hendak membayar, Kevin melihat kasir bernama Ali, teman satu sekolahnya yang dia sukai. Sikap Ali agak acuh tak acuh pada awalnya, tetapi berubah ketika dia melihat Noah. Saat itulah beberapa teman sekolah Kevin datang dan mulai mengganggunya, tetapi Noah hanya melihat anak-anak laki-laki itu dari kejauhan. Di rumah, Claire sangat tertarik pada Noah yang berhasil memperbaiki mesin garasinya. Keduanya mengobrol sebentar dan Noah tampak seperti pemuda yang menyenangkan. Thanks for fixing the door. And for including him. You're all set. Thank you. Got this covered real quick. Yeah, actually, you want to just drop it? I'll just do it. Keesokan harinya, Noah membantu Kevin memperbaiki mobil mereka, sementara Claire melihat mereka di kejauhan. Saat itu, Claire mengintip dari jendela kamar tidurnya. Claire tidak menyangka akan disentuh oleh pemuda bernama Noah. Tubuh Noah memang terlihat seksi. Noah menyadari hal itu dan langsung melirik Claire. Tetapi Claire dengan cepat bersembunyi di balik jendela. Benar saja, saat makan siang bersama, Noah menunjukkan bahwa dia adalah pemuda yang luar biasa. Terlebih lagi, dia sangat menyukai hal-hal romantis, sesuatu yang tampaknya bukan hal yang disukai pemuda seusianya. Hal ini membuat Claire sangat senang untuk diajak bicara karena dia adalah guru sastra di sekolah. Suatu saat, Kevin dan ayahnya, Garrett, pergi berkemah dan memancing di pegunungan pada suatu akhir pekan. Claire menolak untuk pergi karena dia masih berusaha menghindari suaminya. Noah, yang menyadari bahwa Claire sendirian di rumah, datang kepadanya dan memberinya buku sastra lama sebagai hadiah. Claire sangat kagum melihat hadiah itu. Honestly, I appreciate it. Thank you. Malam itu hujan deras dan Claire berada di kamarnya mencoba sepasang sepatu hak tinggi dengan pakaian minim. Dia melihat dirinya di cermin sampai dia memutuskan untuk melihat rumah sebelah. Tanpa diduga, saat itu Noah telanjang di kamarnya, tetapi Noah menyadari bahwa dia sedang diperhatikan dari kejauhan. Saat santai di rumah, Claire mendapat telepon dari Noah yang bertanya bagaimana cara menghangatkan diri. Noah memohon pada Claire untuk datang ke rumahnya untuk membantunya. Claire, yang merasa kasihan pada Noah,
langsung datang ke rumahnya di tengah hujan deras. Keduanya akhirnya makan malam bersama hingga Noah akhirnya mengatakan bahwa dia sangat tertarik pada Claire. Menurutnya, Claire sangat seksi dan cantik. Noah juga mengatakan bahwa dia menyadari Claire menatapnya dari jendela kamar tidurnya. Noah yakin bahwa Claire sebenarnya tertarik padanya. Claire berusaha keras untuk menghindar, tetapi Noah terus memeluk dan menciumnya. Noah kemudian berbisik bahwa wanita secantik Claire seharusnya mendapatkan cinta. Claire, yang telah berpisah selama 9 bulan dari suaminya, mulai luluh dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan kesalahan terbodoh dalam hidupnya. Just once. I have to go. That's it. Keesokan paginya, Claire bangun dan sangat panik. Claire menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan tidur bersama Noah sebagai orang dewasa yang sudah menikah. Claire seharusnya tidak melakukan itu. Sore itu, Kevin dan ayahnya kembali dari berkemah. Claire awalnya tidak mengizinkan suaminya masuk rumah, tetapi akhirnya luluh karena Kevin terus memohon. Di dalam rumah, mereka berdua membicarakan pengalaman berkemah mereka, tetapi pikiran Claire mulai melayang-layang. Saat mencuci piring di dapur, Claire sangat gugup ketika Noah datang dan mulai menggodanya. Bahkan ketika hendak pergi, Noah langsung meremas pundak Claire. Malam itu saat membuang sampah, Garrett berusaha keras membujuk Claire untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Noah sedang melihat keluar jendela kamarnya, seolah-olah sedang merencanakan untuk mengakhiri hubungan Claire dan Garrett. Maybe, it's just time to move on. Smart people do dumb things. They make mistakes. Don't file, not yet. Take some time. Hari pertama sekolah dimulai, Claire, yang mengajar sastra di sekolah menengah, terkejut dengan kedatangan Noah sebagai murid barunya. Noah tidak berhenti mengganggu Claire setelah sekolah. Dia terus menguntit Claire dan membuatnya tidak nyaman. Kevin semakin dekat dengan Noah, dan itu membuat Claire khawatir. Benar saja, Noah adalah pengaruh buruk bagi Kevin. Dia bahkan mengajarinya menembak di hutan. Tidak hanya itu, Noah mulai memprovokasi Kevin untuk membenci ayahnya yang telah berselingkuh dari ibunya dan menghancurkan hidup mereka. Malam itu, Kevin mulai mengucapkan kata-kata kasar kepada ayahnya, dan itu mengakhiri makan malam mereka dengan pertengkaran. Di sekolah, Claire menerima kiriman bunga. Awalnya, dia dan Vicky mengira bunga itu dari suaminya. Namun, ketika Claire menelepon Garrett, ia terkejut karena bunga-bunga itu bukan darinya dan Claire akhirnya tahu siapa yang mengirimnya. Claire segera mencari Noah yang sedang berlatih tinju sendirian dan memintanya untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Mereka begitu mesra sehingga seorang guru melihat mereka berdua, tetapi Noah sama sekali tidak peduli. Ia hanya menginginkan Claire. Noah, those flowers, what were you thinking? A student sending a teacher flowers? That's why I didn't sign the card. Yeah, I can if you can. Okay? Suatu malam, Claire diantar pulang oleh Garrett. Bahkan, keduanya masih saling mencintai. Garrett tak kuasa menahan diri dan mulai mencium dan memeluk Claire. Claire hampir luluh sampai ia menyadari dan menghentikannya. Namun malam itu, Claire mengizinkan Garrett untuk tinggal tanpa mereka sadari. Noah mengawasi mereka. Keintiman Claire dan Garrett membuat Noah sangat marah dan ia tidak akan membiarkan Garrett mendapatkan Claire kembali. Sepanjang malam, Noah mengawasi kamar Claire sambil menahan amarah yang mulai menumpuk di dalam dirinya. Keesokan harinya, ketika Garrett pergi ke kantor dari rumah Claire, Noah langsung menghampirinya dengan ekspresi marah karena Claire telah mengkhianatinya. Noah mengancam bahwa perang sesungguhnya baru saja dimulai. Let's make a deal. You trying to play me, Claire? Hey, no, what's going on? Game on. Saat itu juga, Claire tidak menyangka Noah telah mencuci otak Kevin sampai Kevin menjadi pembangkang dan malah bersekolah dengan Noah daripada dengan ibunya. Kevin, I'm asking you to get in the car. See you at school. Di sekolah, Kevin diintimidasi oleh teman-temannya, tetapi Noah datang dan memukuli para pengintimidasi itu. Noah dibawa ke kamar Vicky. Vicky menyadari bahwa Noah dikeluarkan dari sekolah lamanya karena berperilaku sangat kasar, dan benar saja, dia juga sangat kasar kepada Vicky. Mind your own business. No, I'm a vice principal. It's my job. I'm not done. I'm not! Sit down! You're gone. You're expelled! Malamnya,
Kevin berpakaian rapi di pesta prom sekolah dan sangat senang karena Ali ingin diajak berdansa. Bersamaan itu, Ali mengatakan kepada Claire yang juga adalah gurunya bahwa di kamar mandi pria ada genangan air. Tetapi ketika Claire sampai di kamar mandi, betapa terkejutnya dia ketika membaca kalimat besar yang bertuliskan, "Aku meniduri Claire Peterson." Noah masuk dan mulai mengancam Claire. Dia sangat kesal karena Claire mulai berbaikan dengan suaminya. Claire yang ketakutan dan terpojok kemudian menendang Noah dan melarikan diri. Kali ini Claire tahu bahwa Noah tidak akan pernah berhenti menghancurkan hidupnya. Keesokannya di sekolah, murid-murid Claire mengeluh bahwa mereka tidak dapat masuk ke kelasnya karena terkunci. Claire membuka kelasnya dan terkejut ketika menemukan foto-foto adegan tidurnya dengan Noah. Noah telah mencetak semua foto dan menggantungnya di seluruh kelas. Claire sangat panik dan menyingkirkan foto-foto itu. Kepala sekolah datang dan ingin memeriksa kekacauan di luar kelas Claire. Untungnya, Claire berhasil menyingkirkan semua foto tidak senonoh itu dan membiarkan muridnya masuk. Kepala sekolah menyesali kinerja Claire baru-baru ini yang telah menurun drastis. Selain itu, seorang guru melaporkan melihat Claire dan Noah sendirian di aula olahraga. Guru seharusnya tidak terlibat dalam hubungan apapun dengan murid-muridnya. Sepulang sekolah, Garrett menjemput Kevin dan membiarkannya mengemudi, tetapi mereka tidak menyangka rem mobilnya blong dan menyebabkan kecelakaan. Untungnya, keduanya selamat dari kecelakaan itu. Saat Claire pulang, dia menemukan Noah di rumah mereka, duduk santai bersama suami dan anaknya. Sekarang Noah semakin berani mengancam Claire. Malam itu, kesabaran Claire habis dan dia memutuskan untuk mengunjungi Noah di kamarnya. Claire mencoba memohon kepada Noah untuk menghentikan semuanya, tetapi Noah tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan Claire. Noah bahkan mengancam bahwa dia masih menyimpan video saat mereka berdua bercinta. Jelas, itu adalah kunci utama bagi Noah untuk terus mengancam dan mengganggu kehidupan Claire. Claire akhirnya menceritakan hal ini kepada Vicky. Claire sangat takut karena dia akan kehilangan segalanya, termasuk pekerjaannya, putranya, suaminya, dan nyawanya jika video itu viral. Jadi Vicky dan Claire memutuskan untuk mencari video tersebut. There's a video, and if it gets out... What? No one is going to see that video. Ketika Claire pulang sekolah, mobilnya melaju pergi dan seperti biasa Noah mengikutinya pulang. Tetapi kali ini Claire mengendarai mobilnya lebih cepat dari biasanya. Noah mencoba mengejarnya sampai dia menyadari bahwa orang di balik kemudi mobil bukanlah Claire, melainkan Vicky. Ternyata Claire sedang membobol rumah Noah untuk mencari video yang disembunyikan Noah. Claire mendapat telepon dari Vicky dan diberitahu bahwa jika Noah mengetahui jebakan mereka, Claire harus mendapatkan video itu secepat mungkin. Setelah menggeledah rumah, Claire menemukan kamera di belakang jam. Claire melacak kabel kamera dan menemukan sebuah ruangan di ruang bawah tanah. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan fotonya ditempel di seluruh dinding ruang bawah tanah. Ternyata Noah telah menguntitnya selama ini dan dia jelas menyembunyikan semua foto dan videonya di laptopnya. Claire juga menyadari bahwa Noah sengaja merusak mobilnya agar Garrett dan Kevin mengalami kecelakaan. Setelah menghapus semua foto dan videonya, Claire kembali ke rumahnya. I deleted all the files. Good, good. I'll talk to you later. Noah menerobos masuk rumah Vicky dan memukulinya hingga pingsan. Vicky kini ditawan oleh Noah dengan mulut disumpal dan tangan diikat. Claire kemudian pergi ke rumah Vicky, tetapi rumah itu kosong dan gelap. Saat memeriksa dapur, Claire sangat terkejut menemukan Vicky telah dibunuh. Claire sangat terpukul atas kematian Vicky sehingga ia berlari keluar dan masuk ke mobilnya sambil mencoba menelepon polisi. Claire terkejut melihat Noah tiba-tiba muncul dan menariknya keluar dari mobil. Noah mengatakan bahwa ia telah membunuh ayahnya dan selingkuhannya dengan menyebabkan mereka mengalami kecelakaan mobil. Ternyata Noah berhasil menahan Garrett dan Kevin di sebuah gudang kosong dan berniat membunuh mereka berdua agar bisa bersama Claire. Claire menemukan Garrett dan Kevin tergantung di gudang. Noah mencoba membunuh Garrett dan Kevin, tetapi Claire mulai merayunya. Di tangannya, Claire memegang batang besi yang langsung mengenai Noah dan membuatnya pingsan. No! No, no.
form our own family. Claire berusaha keras untuk melepaskan ikatan Kevin, tetapi Noah berhasil bangun dan memukulinya dari belakang. Claire diseret sepanjang jalan menuju tengah gudang. Noah bersikeras mencium Claire dan mengatakan bahwa jika dia hanya perlu menghabisi suami dan putranya, tidak ada hal lain yang dapat merusak hubungan mereka. Kemudian Noah mengambil bensin dan menuangkannya ke Garrett dan Kevin dengan maksud untuk membakar mereka berdua. Claire tidak bisa menghentikannya karena Noah sangat kuat. Claire sangat panik sehingga dia mendorong Noah. Sayangnya, korek api jatuh dan menyulut api. Keduanya kemudian bergulat sampai tangan Garrett terlepas, tetapi Noah menembaknya tepat di dada. Claire mulai terpojok dan dia ingat bahwa dia masih memiliki pena milik putranya. Kemudian, dengan menggunakan pena, Claire langsung menusuk mata Noah. Noah yang sangat kesakitan masih memiliki energi untuk menyerang Claire sampai dia menekan keras mata Noah yang terluka. Untungnya, Kevin berhasil membebaskan diri, tetapi dia dipukuli oleh Noah. Claire menekan sebuah tuas dan menjatuhkan sepotong besi yang mengenai Noah dan membunuhnya. Akhirnya, ketiganya dapat selamat dari psikopat tersebut. Kisah anak laki-laki tetangga itu berakhir dengan kedatangan ambulans dan polisi ke tempat kejadian. Untungnya, Garrett masih bisa diselamatkan. Berkat kejadian itu, Claire mampu membangun kembali keluarganya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.